Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada channel Kidimi masih tetap membahas tentang view CLI. Di video tutorial kali ini kita meneruskan mengenai komunikasi langsung dari parent ke child. Itu di video yang sebelumnya. Nah, tetapi di video ini kita akan menjelaskan, kita akan coba membahas bagaimana komunikasi yang sebaliknya ya, dari child. Jadi dari child ini, child level 3, di mana nanti child level 3 ini memiliki parent yaitu child level 2. Child level 2 ini memiliki parent lagi child level 1, lalu child level 1 ini nanti memiliki parent yaitu f.view. Yang kita ketahui ini child ini dalam bentuk komponen ya. Nah, kalau kita menggunakan yang namanya emit ya, pernah kita bahas itu komunikasinya seperti ini. Harus ke parentnya, lalu nanti parentnya akan kirim lagi ke parentnya lagi, lalu nanti parentnya akan kirim ke parent yang ini. Jadi rencana nanti kita bagaimana kirim data atau komunikasi ya dari yang child yang terbawah itu nanti ke atas seperti ini ya. Nah, seperti saya bilang ya, kita sudah bahas di emit. Di emit itu nanti dia harus naik per tingkat ya, seperti ini ya. Nah, nanti kita akan coba menggunakan provide and inject ya. Provide and inject itu memungkinkan nanti komunikasinya itu bisa langsung seperti ini. Nah, itu ya. Oke, kita coba aja langsung ya. Jadi kita masih menggunakan file yang kemarin ya. Nah, yang ini ya. Dimana nanti kita akan coba kirim data ke sini ya melalui tombol delete ya. Nanti kita akan coba tekan tombol delete. Nah, tombol delete ini nanti akan langsung berkomunikasi ke atasnya karena datanya itu ada di atas ya. Jadi data kita tuh ada di atas. Jadi bagaimana instruksi yang ada di child yang paling terbawah itu bisa mempengaruhi data yang ada di atas ya, yang ada di parent atas ya, seperti itu ya. Oke, kita coba jalankan dulu ya. npm run sub. Nah, ini kita klik ya, control klik. Nanti otomatis dia akan dijalankan di default web browser kita. Nah, seperti ini datanya. Jadi kalau kita lihat di f.view sebagai parent ya, nanti ini datanya ya. Ya, kita masih data statik ya. Nanti kita akan coba menggunakan HTTP ya, dan untuk data yang dinamis ya. Oke. Ini data statik, jadi berhasil ditampilkan di sini. Nah, nanti kita akan buat tombol delete. Tombol delete itu ada di setiap baris ya. Di baris data ini berarti itu ada di student row ya. Oke, ini tombol delete-nya. Nah, kita menggunakan tailwind ya. Oke, kita coba ya. Saya tambahkan di sini button. Oke, kita hapus delete-nya. Nggak apa-apa, kita terus lagi. Oke. Nah, kita coba tambahkan kelas-kelas pada tailwind ya. Misalnya warnanya ya, warnanya blue misalnya, blue 500 misalnya, seperti itu ya. Nah, itu nanti kalau kita save nanti kelihatan nih perubahannya ya. Oke. Kita kasih padding ya, px misalnya 3, py misalnya 2, seperti ini. Oke, kalau ini kebesaran ya kita kecilin aja. Misalnya py-nya 1 aja, misalnya gitu ya. Oke, ya. Tulisannya misalnya kita ingin putih ya, text white ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Oke, ini kita rounded ya. Kita roundednya ya, rounded aja. Oke. Oke. Nah, kita coba kasih hopper ya. Kita kasih hopper. Ini masih tetap tailwind ya. Kita kasih hopper, misalnya BG-nya kita gelapin aja, tetap blue, tapi blue yang lebih gelap. Kalau tadi 500, ini kita buat 700 misalnya. Blue-nya ya, hoppernya ya. Oke, nah seperti ini nanti. Oke, cukup ya. Jadi begitu kita klik, nanti button ini
ya akan mengeksekusi sebuah function ya. Misalnya nama functionnya delete aja ya, delete student ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kita jadikan inject ya. Kita jadikan inject. Misalnya kita letakkan di sini. Inject. Nah, ini. Saya letakkan di sini ya. Oke. Delete student. Nah, nanti delete student ini ya akan diterima oleh provide ya. Langsung di mana itu? Ada di app.view. Jadi injectnya ada di sini ya. Jadi inject ada di sini. Nanti begitu kita klik nanti akan ditangkap oleh provide-nya ada di sini ya. Oke, kita coba buat provide-nya ada di f.view ya. Di f.view. Nah, di sini nih. Nah, ini ada provide delete student ini ya. Nah, nanti delete student ini akan memanggil sebuah metode ya. Misalnya kita buat aja metodenya di sini nih. Methods. Misalnya nama metodenya deleting student ya, seperti ini ya. Nah, oke, kita coba nih. Misalnya nih this deleting student ya. Nah, nih kita panggil yang namanya metode ini ya. Di sini kita buatkan parameternya deleted name menjadi parameternya ya. Oke, berarti di sini jangan lupa ya. Kita harus kirimkan juga parameternya ya yang akan dihapus ya. Pada hal ini adalah name ya, karena name kan kita anggap sebagai primary key ya. Karena dia unik ya, name nomor induk mahasiswa itu nggak ada yang sama ya. Oke, kita coba alert aja dulu ya. Kita mau tahu apakah ini berjalan ya atau belum ya. Jadi, nah seperti ini nih. Kita coba. Oke, berjalan ya. 2002 21003 sama ya. Kalau yang ini 2002 11001 ya. Nah, sekarang kita coba nih. Kita coba data yang akan dihapus itu tidak akan lagi dimasukkan ke baris data ya. Jadi kita pakai filter aja ya, seperti yang pernah kita bahas menggunakan emit ya. Jadi data itu kan ada kita simpan di sini nih. Di students ya. Nah, di students, jadi kita pakai this ya, this students, kita filter aja. Nah, seperti ini. Misalnya data tunggalnya ya, seperti itu. Nah, data tunggal kita akan ambil name-nya yang tidak sama ya. Yang sama itu nanti kita buang ya. Kita tidak masukkan ke baris data yang baru ya. Jadi deleted ya, deleted name. Nah, seperti ini. Kita letakkan lagi di dalam sini. Nah, tuh ya, di dalam baris data yang ini lagi ya. Nah, apakah ini jalan? Kita coba ya. Nih, belum terhapus ya. Kalau kita coba lihat nih ya. Kenapa belum terhapus ya? Kita coba alert ini. Alert ini kita coba students ya. Kita coba students. This students ya. Oke. Saya save ya. Nah nih, saya hapus yang nomor 5. Ini ada 1 2 3 4 ya. Sebetulnya itu hapus itu datanya sudah ya. Kita coba lagi nih. Saya hapus yang nomor 4 ya. Ini datanya berkurang nih 1 2 3. Kalau saya hapus yang data baris 3, datanya tinggal 2 1 2 ya. Kalau saya hapus data yang baris kedua, datanya tinggal 1 ya. Kalau saya hapus data yang pertama, habis, nggak ada lagi ditampilkan objeknya ya. Nah, sebetulnya datanya itu terhapus, tetapi kenapa tidak memperbarui yang ada di sini ya. Nah, itu ya. Jadi kita tambahkan seperti ini nih ya, karena kalau kita lihat, nah nih ya, kita coba baca nih ya. Untuk yang view-nya di bawah 3.3 ya, itu harus menggunakan konsep seperti ini ya. Kita akan tambahkan fconfig unwrap injected wrap sama dengan true. Nah, seperti itu ya. Lalu kalau kita lihat view ini kalau 3.3 itu sudah secara otomatis nggak perlu ya, tapi
coba kita lihat, mungkin view kita memang di bawah 3.3 ya, makanya kita perlu itu ya. Kita coba lihatnya di sini, di package JSON kita coba lihat. Nah, nih view kita kan 3.00 ya. Oke, berarti itu perlu. Nah, sekarang bagaimana treatmentnya? Kita coba nih. Saya tambahkan di app.view itu yang pertama adalah ini, saya hapus saja ya. Ini saya hapus. Nah, yang ini nih, pertama itu adalah kita letakkan supaya dia reaktif ya. Reaktif itu ya tampilannya nanti bisa reaktif ya, mengikuti kondisi datanya. Jadi saya tambahkan confuted di sini. Nah, seperti ini ya. Confuted sudah pernah saya bahas ya. Nanti searching aja di playlist tentang Vue.js ya. Nah, ini it is not defined ya, tidak dikenal metode ini ya. Oke, sekarang kita coba tambahkan ya. Kita import ya. Di sini nih. Kita import aja di sini. Import ya. From Vue ya. Nah, seperti ini. Oh, sorry, bukan di sini dong. Di atas sini ya, salah ya. Nah, ini bukan di bawah export default ya perintahnya ya. Bukan di dalam ya, tapi di luar export default. Oke, kita coba rapikan dulu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau kita coba lagi, apakah bisa? Oh, jadi dia bermasalah ya. Karena kita kurang nih. Kita harus tambahkan ini nih. App config. Nah, ini yang ini nih. Ini ya. Ini kita tambahkan di sini nih, di main JS-nya ini kan ada f, ada variable f ya. Jadi kita tambahkan di sini. Oke, kita pastekan ya. Kita save ya. Sekali lagi ini untuk view yang di bawah 3.3 ya. Oke, kita coba. Nah, ini kita coba. Oke, berhasil ya. Tuh, datanya hilang tuh. Oke, ya seperti itulah kita membahas tentang komunikasi ya, dimana nanti komunikasi itu dari child yang paling bawah levelnya itu bisa berkomunikasi dengan parent yang paling atas ya. Kalau yang kemarin ya, seperti saya bilang, kalau kita menggunakan emit itu per level, tidak bisa langsung ya. Jadi ada protokolnya seperti itu ya, per level seperti ini. Nah nih ya, itu kalau kita menggunakan emit ya. Tetapi tadi kita menggunakan provide and inject ya. Jadi dalam provide and inject itu memungkinkan kita bisa langsung komunikasinya melompatin dari parent-parent yang di atasnya. Seperti itu ya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.